Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu fasilitator diklat online dan mentoring Best Practice tahun 2021, dan yang saya hormati rekan-rekan peserta diklat Best Practice ini. Perkenalkan, nama saya Riyadi, guru mata pelajaran Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan penyusunan best practice saya yang berjudul Pasti Semangat. Pembelajaran asli terintegrasi sistem manajemen engine terpadu, yang merupakan sebuah strategi dan inovasi pembelajaran untuk mewujudkan mekanik injeksi sepeda motor profesional. Baik Bapak dan Ibu, dalam best practice ini saya menjumpai beberapa masalah. Yang pertama, rendahnya rasa percaya diri peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi. Yang ketiga, rendahnya kompetensi yang dimiliki peserta didik di dalam melaksanakan perawatan injeksi sepeda motor. Nah, berawal dari masalah tersebut, saya berusaha memberikan solusi dengan metode pembelajaran Pasti Semangat. Pembelajaran asli terintegrasi sistem manajemen engine terpadu. Nah, pembelajaran ini sudah saya laksanakan dan saya kembangkan sejak tahun 2017 sampai dengan detik ini. Baik Bapak dan Ibu, pada best practice ini saya menggunakan 3 kajian dalam metode Pasti Semangat. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi ini merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat dilihat dari pola sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pembelajaran terpadu. Nah, pada pembelajaran terpadu ini, saya menggabungkan berbagai materi pelajaran atau subkompetensi mata pelajaran dalam suatu topik tertentu. Nah, baik intra studi maupun antar bidang studi. Yang ketiga, peran guru dalam manajemen pembelajaran Pasti Semangat. Nah, di dalam peran guru ini, seorang guru itu harus bisa mengkondisikan peserta didik di dalam kelas, sehingga seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pengembangan. Dalam implementasinya, saya membuat kerangka berpikir dalam metode Pasti Semangat ini. Yang selanjutnya, untuk langkah-langkah implementasi Pasti Semangat ada 4. Yang pertama ada persiapan praktikum, kemudian identifikasi semua komponen injeksi, kemudian diagnosa dan perbaikan kerusakan, kemudian identifikasi kinerja injeksi sepeda motor. Nah, saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, persiapan praktikum, nah di mana peserta didik itu menyiapkan seluruh kebutuhan untuk praktikum. Nah, mulai dari mengenakan wirpak, mempersiapkan alat-alat, doa bersama, kemudian menerima arahan dari guru, dilanjutkan dengan senam bersama dan yel-yel bersama. Nah, setelah semuanya itu siap dan peserta didik merasa semangat, nah kemudian dilanjutkan dengan identifikasi semua komponen injeksi. Nah, identifikasi ini dilakukan secara diskusi berkelompok sesuai dengan materi yang sudah terintegrasi di laptop maupun Android atau buku manual. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis dari perbaikan kerusakan. Diagnosis dan perbaikan kerusakan. Nah, di dalam diagnosa dan perbaikan kerusakan ini, peserta didik itu mendiagnosa maupun memperbaiki kerusakan secara manual dengan menggunakan data link konektor atau menggunakan scanner, baik scanner Honda maupun scanner Yamaha atau diagnostic tools engine. Nah, yang keempat adalah identifikasi kinerja injeksi sepeda motor. Nah, setelah semuanya diperbaiki, kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi hasil akhir dari kinerja injeksi sepeda motor secara menyeluruh untuk mengetahui keberhasilan dan kinerja injeksi sepeda motor lebih optimal.
selanjutnya, dalam implementasi ini ada hasil dan dampak yang bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Nah, untuk hasilnya yaitu peningkatan keterampilan mengoperasikan kombinasi peralatan berbasis teknologi otomotif. Nah, selanjutnya peningkatan keterampilan melakukan perbaikan injeksi sepeda motor sesuai dengan standar operasional prosedur dan sehingga mewujudkan kompetensi mekanik injeksi yang profesional. Kemudian untuk dampaknya adalah terwujudnya cikal bakal calon peserta lomba keterampilan siswa maupun skill contest. Yang selanjutnya mengantarkan pencapaian hasil juara perlombaan dari jenjang kabupaten maupun tingkat Kedu Jateng yang diselenggarakan oleh instansi pendidikan. Nah, dari hasil dan dampak itu bisa saya buktikan dengan yang pertama ada pencapaian kejuaraan. Pertama, peringkat 5 LKS SMK Wonosobo tahun 2018. Yang kedua, peringkat 1 skill contest Wonosobo tahun 2018. Yang ketiga, peringkat 3 skill contest Purworejo tahun 2019. Yang keempat, peringkat 2 LKS SMK Wonosobo tahun 2019. Yang kelima, peringkat 1 LKS SMK Wonosobo tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 sebagai peserta LKS SMK Wonosobo tingkat Provinsi Jawa Tengah. Itu. Yang selanjutnya terkait implementasi ada beberapa faktor kendala dan pendukung. Nah, untuk faktor kendalanya ada perubahan karakter peserta didik, kemudian rendahnya pemahaman peserta didik tentang kompetensi perawatan injeksi sepeda motor, kemudian media praktikum mengalami kegagalan fungsi atau error. Kemudian kesenjangan antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan media praktikum. Nah, yang selanjutnya untuk faktor pendukungnya ada tingginya totalitas peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan penuh kreativitas, tingginya ketertarikan peserta didik dalam penggunaan peralatan praktikum berbasis teknologi otomotif. Kemudian pembelajaran ini terbukti mampu memberikan semangat peserta didik dalam mewujudkan kompetensi perawatan sistem injeksi sepeda motor secara profesional, serta membuktikan pencapaian dalam kegiatan perlombaan yang diikuti oleh peserta didik yang tidak lepas dari guru pembimbing. Yang terakhir adanya dukungan dari pihak sekolah untuk selalu melakukan inovasi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Dari faktor kendala dan faktor pendukung tersebut, saya mencoba membuat rencana tindak lanjut pada metode Pasti Semangat ini. Nah, yang pertama ada mengembangkan kombinasi pembelajaran pasti semangat berbasis proyek. Kemudian yang kedua melakukan uji validitas terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga membuat pilot project terhadap produk yang dihasilkan. Yang keempat adalah mengembangkan tips dan trik dalam penguasaan materi perawatan sistem injeksi sepeda motor sesuai dengan perkembangan teknologi dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Yang kelima mengembangkan kualifikasi kompetensi peserta didik dan guru, terutama dalam perawatan injeksi sepeda motor untuk dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk simpulan dan rekomendasinya, simpulannya adalah pembelajaran pasti semangat ini dilatar belakangi dari rendahnya kompetensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, langkah dalam pembelajaran peserta didik ada 4. Persiapan praktikum, identifikasi komponen injeksi, diagnosa, dan identifikasi kinerja sistem. Yang ketiga, implementasi ini dapat meningkatkan pencapaian kompetensi pada peserta didik. Yang keempat, faktor kendala dan faktor pendukung sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kualifikasi kompetensi peserta didik pada perawatan injeksi sepeda motor untuk dapat bersaing. Nah, kemudian untuk rekomendasinya ada kepala sekolah memfasilitasi para guru untuk melakukan pengembangan strategi dan inovasi pembelajaran kurikulum, pembelajaran maupun hasil best practice ini dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemudian guru dan teknis bisnis sepeda motor itu perlu mencoba menerapkan pembelajaran pasti semangat ini untuk menguji keberhasilan model pembelajaran yang dilakukan penulis. Yang terakhir adalah peserta didik perlu melakukan uji validitas berkaitan dengan kompetensinya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.